Ya, mengapa hitung-hitungan masa jabatan kepala daerah bisa berbeda-beda hingga berujung diskualifikasi? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat malam. Malam, Mas Kevin. Ya, Mas Ferry, dari 24 wilayah yang diputuskan oleh MK untuk dilakukan pemungutan suara ulang, ada 2 wilayah yang kemudian menjadi sorotan. Nah, kita akan bahas dulu di Pilbub Tasikmalaya. Mas Ferry, menurut Anda kenapa KPU kemudian bisa meloloskan seseorang yang ternyata menurut hitungan ini telah menjabat 2 periode sebagai bupati? Ya, memang ada kelemahan besar dari penyelenggara pemilu kita ya, mengabaikan berbagai syarat administrasi yang sebenarnya sudah terang benderang, tegas sekali soal penghitungan masa jabatan. Tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tapi juga misalnya di Bengkulu Selatan soal penghitungan masa jabatan. Dan harusnya sudah tuntas begitu dia pernah menjadi PJ, PLT, dan lain-lain itu akan dihitung seberapa lama dia menjabat, dan kalau lebih dari 2,5 tahun maka akan dihitung 1 periode masa jabatan. Itu sudah disampaikan di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tidak boleh kemudian penyelenggara merasa tidak paham, tidak tahu ya, lalu mengabaikan ketentuan ini. Nah, pola mereka menghitung ini yang membuat ada ruang ya terjadinya kealpaan dalam penghitungan masa jabatan calon kepala daerah. Tetapi sekali lagi menurut saya ini ada motif kesengajaan, pengabaian ya, sehingga kemudian orang-orang yang seharusnya tidak bisa lagi mencalonkan akhirnya diloloskan oleh penyelenggara pemilu. Nah, uniknya memang putusan ini terdampak kepada peserta pilkada, tetapi tidak terdampak kepada penyelenggara pilkada. Padahal kealpaan ini disebabkan kelalaian mereka mengabaikan ketentuan hukum. Tapi kenapa Mas Ferry, KPU bisa memiliki pemahaman yang berbeda? Ini kan kalau menurut dari MK, jabatan kepala daerah yang tidak penuh tetap dihitung 1 periode apabila telah menjabat 2 tahun 6 bulan. Dalam kasus ini ada kurang lebih 18 hari. Nah, ini kenapa nih? Ya, karena memang selalu ada pengabaian perhitungan. Misalnya di waktu-waktu tertentu diserahkan pelaksana tugas kepada wakil bupati atau gubernur, lalu itu lupa dihitung. Tetapi secara administrasi semestinya penghitungan itu sudah dilaporkan dengan baik kepada penyelenggara pemilu. Nah, ini seringkali penyelenggara pemilunya abai menghitung, ditunggu dulu keluar SK menjadi kepala daerah definitifnya, baru dihitung dari sana. Padahal PJ, PLT atau apapun namanya menurut putusan MK sudah wajib dihitung sebagai bagian dari masa tugas sebagai kepala daerah. Jadi tidak sampai menunggu SK pelantikan sebagai kepala daerah definitif. Sebab ada modus ya yang ditemukan Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai dihitung dari SK definitif, kecenderungan kepala daerah itu menunda-nunda pelantikan mereka, sehingga mereka nanti tidak akan dihitung menjadi 1 periode. Nah, modus itulah yang dicegah oleh Mahkamah Konstitusi agar apapun namanya, mau dia sementara, mau definitif, harus dihitung sebagai bagian dari masa jabatan itu. Nah, ini motifnya bagi saya kelalaian disengaja dari penyelenggara pilkada yang harus juga mendapatkan sanksi karena mereka mengakibatkan kita rugi karena penggunaan keuangan negara. Kan akan ada PSU ya, diulang lagi hanya karena kelalaian mereka menghitung masa jabatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.